masyarakat seluruh Indonesia gundah nih. Apakah skema penghitungan TER ini membuat pajak penghasilannya lebih besar atau tidak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Halo kawan pajak, selamat datang di Podcast 6, Podcast PMA 6. Bersama kami, tim penyuluh pajak KPP PMA 6. Perkenalkan, saya Asri bersama dua rekan saya yang cantik. Saya Atika dan saya Aurel akan membahas seputar perpajakan. Nah, pada episode kali ini, podcast kita mau bahas apa nih Mbak Tika? Oke, jadi podcast kali ini kita akan membahas tentang TER atau Tarif Efektif Rata-Rata untuk pemotongan PPh pasal 21. Jadi penerapan tarif ini sesuai dengan ketentuan dalam PP nomor 58 tahun 2023 yang terbit di tanggal 27 Desember 2023 dan mulai berlaku 1 Januari 2024. Jadi penerapan TER ini langsung diberlakukan mulai Januari 2024. Oke, baik. Jadi TER ini akan digunakan mulai masa pajak Januari 2024 ya kawan pajak. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita perlu tahu dulu nih, kira-kira TER itu apa sih? Mbak Aurel bisa tolong dijelaskan? Ya, baik. TER atau tarif efektif rata-rata adalah tarif yang menunjukkan beban pajak aktual yang ditanggung oleh wajib pajak. Tarif ini dikenakan atas seluruh penghasilan karyawan dalam 1 tahun pajak. Tarif TER ini ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan PP, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 pada tanggal 27 Desember 2023 dan kemudian diterbitkan aturan teknisnya yaitu PMK 168 Tahun 2023 pada tanggal 29 Desember 2023. Oke, berarti TER ini dasarnya adalah peraturan pemerintah dan peraturan Menteri Keuangan. Tentunya banyak yang bertanya-tanya nih, kenapa sih harus ada TER gitu? Apa sih tujuannya diterbitkan peraturan baru terkait TER ini? Oke. Mungkin bisa dibilang ketentuan ini terbit untuk membuat perhitungan pemotongan PPh pasal 21 ini menjadi lebih sederhana dibandingkan sebelumnya. Jadi mungkin sebagaimana yang kawan pajak tahu, untuk cara perhitungan pemotongan PPh pasal 21 berdasarkan ketentuan sebelumnya ini rumit gitu. Jadi lebih kompleks dan bervariasi dibandingkan dengan PPh withholding tax lainnya gitu. Jadi seperti misalnya PPh pasal 23, pasal 22 atau pasal 4 ayat 2, ini kan penghitungannya lebih mudah ya. Jadi langsung DPP dikalikan tarifnya gitu. Nah, sementara untuk PPh pasal 21 ini untuk pemotongannya kita perlu menghitung penghasilan brutonya dari pegawai tersebut, kemudian berdasarkan kondisinya mungkin perlu disetahunkan atau juga tidak, kemudian kita dapat penghasilan netonya berapa, nanti dikurangi dengan PTKP-nya, kemudian didapatkan penghasilan kena pajaknya dikalikan lagi dengan tarif sesuai pasal 17. Agak panjang gitu ya Mbak Asri ya gitu. Nah, dengan penerapan TER ini akan menghilangkan kerumitan tersebut gitu, karena penghitungannya itu cukup sederhana, yaitu dengan mengalihkan penghasilan bruto dengan tarif yang ditentukan berdasarkan kategorinya gitu. Misalnya penghasilan bruto sebulan dari pegawai ini adalah 6 juta. Kemudian berdasarkan tarif TER-nya ini kenanya 1%. Nah, jadi langsung dikalikan pemotongannya 1% kali 6 juta, berarti 60.000. Simpel ya. Berarti jadi lebih simpel nih kawan pajak ya. Nah, dengan adanya TER ini justru kawan pajak akan semakin mudah menghitung PPh pasal 21 untuk karyawan. Nah, untuk TER ini tuh berlakunya untuk siapa aja sih? Apa cuma untuk karyawan atau gimana nih Mbak Aurel? Ya, jadi TER ini hanya berlaku untuk pegawai tetap, pensiunan, pegawai tidak tetap, kemudian anggota Dewan Komisaris atau pengawas yang menerima penghasilan tidak teratur atas honor dan sejenisnya. Nah, kalau untuk bukan pegawai gimana nih Mbak? Jadi untuk bukan pegawai masih menggunakan tarif pasal 17 seperti sebelumnya ya Mbak Asri ya. Jadi penghitungannya ini adalah penghasilan bruto dikali 50% dikali tarif pasal 17. Jadi sekarang tidak dibedakan lagi skema penghitungan PPh pasal 21 untuk yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan maupun tidak berkesinambungan. Nah, itu lebih mudah lagi ya. Jadi tidak dibedakan antara
kesinambungan dan tidak kesinambungan. Iya. Kemudian tadi disebutkan oleh Mbak Atika bahwa penghitungan TER ini cukup dengan mengalihkan penghasilan bruto dikali dengan tarif yang sudah ditentukan berdasarkan kategorinya. Betul. Nah, kategori tarif itu seperti apa nih Mbak Atika? Oke, jadi untuk TER ini ada dua, yaitu tarif efektif bulanan dan tarif efektif harian. Untuk tarif efektif bulanan ini dikenakan pada penghasilan bulanan dari pegawai. Ini berlaku untuk pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap. Kemudian untuk tarif efektif harian ini dikenakan pada penghasilan harian. Biasanya pegawai tidak tetap yang menerima penghasilannya secara harian, misalnya seperti tenaga harian lepas gitu. Lalu untuk besaran TER ini ada peraturannya sendiri, pengaturannya sendiri nggak sih Mbak? Untuk tarifnya ya. Jadi besaran tarifnya. ya, untuk tarifnya tadi kan ada dua ya, bulanan sama harian. Nah, untuk tarifnya ini juga berbeda-beda ya kawan pajak. Untuk tarif efektif harian ini ada dua tarif. Yang pertama tarif 0%, ini untuk penghasilan sampai dengan 450.000 per hari. Tuh, kemudian yang kedua ada tarif 0,5%, itu untuk penghasilan di atas 450.000 sampai dengan 2,5 juta rupiah per hari. Nah, untuk penghasilan harian yang lebih dari 2,5 juta ini tidak akan menggunakan TER. Jadi menggunakan penghitungan pasal 17. Tarifnya menggunakan pasal 17, tidak menggunakan TER. Nah, kemudian untuk tarif efektif bulanan ini terdiri dari 3 kategori. Itu ada TER A, TER B, dan TER C. Nah, 3 klasifikasi ini ditentukan berdasarkan status PTKP dari penerima penghasilan berdasarkan kondisi pada awal tahun pajak. Nah, untuk TER A ini digunakan untuk PTKP-nya TK0, K1, dan K0. Kemudian untuk TER B untuk PTKP TK2, K1, dan K2. Sedangkan TER C ini hanya untuk PTKP K3. Jadi yang PTKP-nya paling besar. Nah, tiap kategori ini dia juga punya tarif masing-masing. Dibedakan berdasarkan range penghasilan bruto. Tarifnya mulai dari 0% sampai dengan 34%. Untuk tarif ini bisa kawan pajak lihat di lampiran PP 58. Mungkin bisa dilihat di sini ya kawan pajak. Kita tampilkan tabel tarifnya. Ya, baik. Cukup jelas ya kawan pajak ya. Jadi untuk pegawai tidak tetap, tidak semuanya menggunakan TER. Harus dilihat terlebih dahulu pegawai tidak tetap tersebut dibayar bulanan atau harian. Jika dibayar bulanan, maka menggunakan TER bulanan dikali penghasilan bruto bulanan. Namun jika dibayar harian, maka menggunakan penghasilan bruto harian dikalikan TER harian. Dengan catatan penghasilannya tidak melebihi 2,5 juta per hari, gitu ya Kak Atika ya. Namun jika penghasilannya lebih dari 2,5 juta per hari, maka akan menggunakan skema penghitungan seperti bukan pegawai, yaitu penghasilan bruto dikali 50% dikali tarif pasal 17. Lalu untuk TER bulanan ini nih Mbak Aurel, ada berapa kategori tarif ya dengan banyaknya tarif? Apakah sejalan nih dengan tujuan mempermudah penghitungan PPh pasal 21 yang tadi disebutkan? Jadi kita tidak perlu menghafalkannya ya kawan pajak ya. Dan juga kita tidak perlu bingung untuk menentukan berapa tarif TER-nya karena DJP telah menyediakan aplikasi untuk menghitung secara otomatis berapa pajak TER-nya. Jadi aplikasi yang digunakan adalah kalkulator pajak yang bisa diakses melalui kalkulator.pajak.go.id. Di sana kawan pajak cukup memasukkan penghasilan bruto sebulan, kemudian status PTKP-nya. Nanti akan langsung dihitung secara otomatis dan muncul berapa PPh-nya dalam sebulan. Kemudian untuk pelaporannya, ini juga menggunakan aplikasi namanya Ibu Pot PPh 21 ya, yang secara otomatis juga menghitung tarif TER-nya. Jadi pada saat menginput data bukti potong, kita hanya memasukkan berapa penghasilan karyawan, kemudian nanti akan keluar besaran PPh pasal 21-nya. Gitu. Sehingga TER ini tetap memudahkan Mbak Ci, tetap memudahkan kita untuk membuat bukti potong.
Baik, Ya. ya sudah ada kalkulator pajak, ada Iya. e-Bupot yang sudah semuanya otomatis menghitung Iya, setelah kita secara memasukkan otomatis. penghasilan brutonya dan PTKP. Ya. Oke, kemudian, nah ini kan sejalan dengan berlakunya TER, bagaimana nih nasib tarif PPh pasal 17? Apakah masih digunakan untuk menghitung PPh pasal 21? Oke, jadi mungkin perlu kawan pajak ketahui bahwa penerapan TER ini tidak menggantikan atau menghilangkan penggunaan tarif pasal 17 di UU PPh gitu. Jadi untuk penghitungan PPh terutang selama 1 tahun pajak itu tetap menggunakan tarif pasal 17 gitu. Nah, tarif TER dan tarif pasal 17 ini digunakan untuk pemotongan PPh dengan kondisi yang berbeda. Untuk TER digunakan untuk pemotongan PPh pasal 21 masa pajak Januari sampai dengan November. Sedangkan untuk tarif pasal 17 digunakan untuk masa pajak Desember atau masa pajak terakhir saat ada pegawai resign atau berhenti di tengah tahun. Jadi sebelum Desember jika ada pegawai resign itu penghitungannya menggunakan tarif pasal 17, bukan lagi TER gitu. Nah, jadi pada saat bulan Desember atau pada saat masa pajak di mana pegawai berhenti bekerja, itu kan perlu dibuatkan bukti potong ya. Bukti potong 1721A1. Nah, ini kita akan memperhitungkan seluruh penghasilan selama 1 tahun dan menghitung pajaknya. Nah, kemudian pajak setahun tadi akan dikurangi dengan pajak yang sudah dipotong selama Januari sampai dengan November gitu. Nah, selisihnya ini adalah pajak yang harus dipotong atau dibayarkan untuk masa pajak Desember gitu. Kemudian untuk tarif pasal 17 ini masih sama, belum ada perubahan ya kawan pajak. Ada tarif 5%, 15%, 25%, 30% dan yang paling tinggi adalah 35% gitu. Baik ya, jadi untuk penggunaan tarif progresif pasal 17 sekarang hanya digunakan untuk menghitung masa pajak Desember dan masa pajak terakhir saat pegawai resign. Ya. Nah, terus sehubungan dengan adanya peraturan terkait TER ini, masyarakat seluruh Indonesia gundah nih Kak, Mbak Atika, Mbak Aurel. Ya. Apakah skema penghitungan TER ini membuat pajak penghasilannya lebih besar atau tidak? Gitu. Oh ya. Jadi skema TER ini tidak menambah beban pajak baru ya kawan pajak. Potongannya setiap bulan mungkin akan berbeda, tapi setelah diakumulasikan selama setahun, besaran pajaknya akan tetap sama. Sebagaimana dengan tarif pasal 17 yang telah kita terapkan sebelumnya. Jadi tetap sama. Pada bulan Desember kita menggunakan tarif PPh pasal 17, di mana seluruh penghasilan kita kalikan, lalu kita cari selisihnya, sehingga dapatlah PPh di bulan Desember. Dan PPh di bulan Desember ini akan menjadi lebih besar atau bisa juga menjadi lebih kecil dibanding bulan-bulan sebelumnya, untuk menutupi akumulasi PPh yang kurang bayar di akhir tahun. Gitu. Ya, jadi begitu ya kawan pajak, nggak usah gundah, nggak usah termakan hoax. Jadi dengan adanya TER ini, ya PPh pasal 21 tetap sama setiap tahunnya, cuman mungkin untuk bulanannya aja yang berbeda ya. Iya. Ya, ini tujuannya juga untuk memudahkan kawan pajak dalam menghitung PPh pasal 21. Baik nih Mbak Aurel, Mbak Tika, sepertinya sudah cukup panjang ya pembahasan kita. Oh ya, satu lagi nih. Ini sering ditanyakan juga oleh kawan pajak kita. Bagaimana jika terdapat kesalahan saat pemotongan atau pembuatan bukti potong PPh pasal 21? Oke, jadi misalnya nih terjadi kesalahan dalam penerapan tarif TER ya, mungkin atas penghasilan bruto bulanannya ini harusnya masuk ke TER A lapisan tarif ke-5 misalnya untuk range penghasilan sekian sampai sekian gitu, sudah dipotong, tapi ternyata salah, harusnya dia masuk ke tarif bawahnya, tarif ke-4 gitu. Nah, jangan khawatir, untuk hal tersebut masih bisa dilakukan pembetulan bukti potong. Jadi atas bukti potongnya dibetulkan, kemudian dilaporkan kembali SPT-nya. Dalam hal SPT-nya sudah dilaporkan ya, kemudian melakukan SPT pembetulan seperti itu. Nah, apabila ternyata status SPT pembetulannya tadi ternyata menyebabkan SPT jadi lebih bayar karena pajak yang harus dibayar mungkin berkurang daripada yang di SPT normalnya, nah ini jangan khawatir, lebih bayarnya itu juga bisa dikompensasikan ke masa pajak berikutnya atau masa pajak lainnya.
Seperti itu Mbak Cia. Baik, ya jadi jangan khawatir kawan pajak, ya semua kesalahan bisa diperbaiki ya. Iya. Baiklah kawan pajak, tidak terasa sudah sampai pada akhir acara. Dengan memahami peraturan pemerintah nomor 58 tahun 2023 dan PMK 168 tahun 2023, diharapkan kawan pajak sudah bisa menerapkan TER dalam pembuatan bukti potong PPh pasal 21. Nah, semoga dengan adanya edukasi perpajakan ini dapat meningkatkan wawasan perpajakan kita. Jangan lupa like dan subscribe podcast KPPPM A6 untuk mendapatkan seluruh informasi perpajakan dari kami tim penyuluh. Ya. Jalan-jalan ke Bekasi, jangan lupa mampir Kalibata. Cakep. Kami ucapkan terima kasih, sampai jumpa di podcast episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam P6.